Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nirmutmaina dari kelas 12 IPA 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proses respirasi aerob. Jadi, proses respirasi aerob itu terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, glikolisis, yang kedua, dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga, siklus Krebs, dan keempat, transport elektron. Nah, pada saat kali ini saya akan menjelaskan mengenai glikolisis. Nah, secara sederhana, proses glikolisis yang terjadi di sitoplasma ini adalah proses pengubahan satu molekul glukosa yang memiliki 6 atom karbon menjadi 2 asam pirufat yang memiliki 3 atom karbon. Untuk mengubah satu molekul glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat, dibutuhkan 2 ATP yang diubah menjadi ADP. Selain itu, juga dihasilkan 2 molekul 2 NADH yang diubah dari molekul 2 NAD. Kemudian, ATP yang dihasilkan oleh proses glikolisis ini sebanyak 4 molekul ATP yang diubah dari 5 ADP. Tetapi, karena dalam proses glikolisis ini menggunakan 2 ATP, maka yang tersisa 2 ATP. Jadi, secara keseluruhan dalam proses glikolisis ini menghasilkan 2 molekul asam pirufat, 2 molekul NADH, dan 2 molekul ATP. Proses lengkapnya glikolisis ini terdiri dari 10 tahapan. Tahapan pertama terjadi fosforilasi, yaitu proses pengubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, di sini 1 gugus fosfat ditambahkan pada glukosa yang berasal dari ATP dan membentuk ADP. Nah, enzim yang terlibat di sini yaitu enzim heksokinase. Pada tahapan selanjutnya yaitu tahapan kedua, yaitu proses pengubahan glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. Nah, di sini hanya terjadi perubahan isomernya saja. Nah, enzim yang terlibat yaitu fosfoglukosa isomerase. Nah, selanjutnya pada tahapan ketiga ini terjadi proses pengubahan fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Di sini juga terjadi penambahan 1 gugus fosfat berasal dari ATP dan diubah menjadi ADP. Nah, enzim yang terlibat di sini yaitu enzim fosfofruktosa kinase. Selanjutnya yaitu pengubahan fruktosa 1,6 bifosfat menjadi 2 molekul yang memiliki 3 atom karbon. Yang pertama disebut dengan tahapan dihidroksi aseton fosfat, yang kedua disebut dengan tahapan gliseraldehida 3-fosfat. Nah, tahapan ini terdiri dari tahapan keempat dan tahapan kelima, tetapi dihidroksi aseton fosfat di dalam sel akan diubah menjadi triosa fosfat isomerase. Nah, hingga hasil akhirnya yaitu molekul gliseraldehida 3-fosfat. Nah, enzim yang terlibat pada fruktosa 1,6 bifosfat ini yaitu aldolase. Jadi, selanjutnya yaitu tahapan ke-6. Nah, pada tahapan ini yaitu pengubahan 2 gliseraldehida 3-fosfat menjadi 1,3 bifosfogliserat. Nah, pada tahapan ini terjadi penambahan fosfat atau prosesnya biasa disebut dengan fosforilasi. Selain itu juga ia melepaskan ion hidrogen dan 2 elektron ion hidrogen yang akan ditangkap oleh 2 NAD menjadi 2 NADH. Nah, enzim yang terlibat di sini yaitu gliseraldehida 3-fosfat dehidrogenase. Nah, berikutnya yaitu tahapan ke-7. Nah, tahapan ini mengubah 1,3 bifosfogliserat menjadi 3 fosfogliserat. Di sini 1,3 bifosfogliserat menjadi 3 fosfogliserat melepaskan 1 gugus fosfat yang akan ditangkap oleh 2 ADP menjadi 2 ATP. Enzim yang terlibat di sini yaitu enzim fosfogliserokinase. Nah, selanjutnya yaitu proses ke-8. Nah, pada proses ini, pengubahan 3 fosfogliserat menjadi 2 fosfogliserat yaitu melibatkan enzim fosfogliseromutase. Selanjutnya, pada tahap ke-9 ini yaitu pengubahan 2 fosfogliserat menjadi fosfenol pirufat. Nah, pada proses pengubahan 2 fosfogliserat menjadi fosfenol pirufat ini terjadi pelepasan 2 molekul air atau H2O. Nah, kemudian
pada tahap terakhir atau tahap ke-10 ini, yaitu pengubahan fosfoenol pirufat menjadi asam pirufat. Nah, pada tahap terakhir ini, ia juga melepaskan satu gugus fosfat. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai tahapan glikolisis. Nah, pada video selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dekarboksilasi oksidasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.